Oke, aku baca ya. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya apa ini? Ya, jangan memaki sesembahan Tuhan orang lain. Lah, sudah baca. Maksudnya apa? Kok coba kau baca tadi apa? Pengertianku seperti ini ayat ini. Gitu loh. Pengertiannya ya orang muslim nggak boleh memakai sesembahan orang lain. Nah, terus itu aja. Ya, kan nanti mereka apa perlu nyentak lagi? Nanti mereka akan memakai sesembahan mereka juga melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Terus udah. Itu aja. Yang lain sekarang. Pak David, monggo Pak. Masih mempelajari. Masya Allah, baca satu ayat ngartikan yang masih pelajari. Jason nggak bisa ngomong. Oke, Stephen. Baru sesembahan mereka selain Allah katanya, berarti bangsa-bangsa lain atau agama lain itu menyembah Allah yang berbeda dengan Allah mereka. Salah. My life. Kabur semua. Tertawa nakal. Udah kau jelaskan lah apa yang kau pahami dulu. Aduh, masa aku yang jelasin supaya kalian mempunyai pemahaman sendiri gimana gitu loh. Ya, kau tanya orang, kau sendiri aja tak tunjukkan pemahamannya. Iya. Nanti, oke lah. Gak ada yang mau jelaskan ya? Bukan nggak mau jelaskan, kata pemahamannya berbeda. Iya, maksudnya pemahamannya Bapak diungkapkan. Jadi kan kita dialog. Iya. Gitu iya, loh. ini sama-sama saya juga nggak bisa memahami ini kata-kata ini. Oh, jadi di sini pemahamannya itu gampangnya gini. Jadi menghina Allah itu tidak ada dikatakan di sini Allah marah. Karena mereka dulu yang menghina sesembahan kita. Lalu kita menghina sesembahannya mereka, jangan marah. Karena Allah sudah meringati kalian jangan menghina sesembahan mereka. Nanti mereka akan menghina balik. Allah saja sudah mengajarkan seperti itu, tapi umatnya tetap aja menghina. Tapi kalau kita menghina mereka kok marah? Allahnya nggak marah. Allahnya sudah kasih tahu, jangan kau pergi ke sana. Tetap kau pergi ke sana. Kan kurang aja. Nanti kalau orang itu datang ke sini, kok marah-marah? Belum paham? Oke. Siap. Jadi makanya kalau sama mereka sama aku bilang mereka, Allahmu pun tidak marah kalau kami menghina sesembahanmu karena kamu dulu yang menghina sesembahan kami. Ini ayatnya. Allahmu sudah mengatakan, lah kenapa kalian itu kok ngelawan firman Allah ini? Kan sudah diperingatin sama Allah, bro. Tapi aku boleh nambah nggak tentang ini? Silakan, bos. Iya, ini saya sempat belum baca sampai habis, tapi karena kebetulan ada yang menyinggung surah Al-An'am ayat 108, sempat juga kepo nih baca dalam tafsir Ibnu Abbas yang juga udah saya koleksi kemarin. Anehnya kalau dalam referensi Ibnu Abbas tidak diterangkan makna apa menghina di sini dalam arti apa. Apakah itu mengacu kepada kaum Quraisy atau mengacu kepada Yahudi atau Nasrani? Tetapi yang jelas kata menghina di sini dikatakan dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan, ditafsirkan dan tanpa alasan yang kuat. Perintah ini muncul setelah Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam, kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Dalam surah 21 ayat 98. Jadi menurut Ibnu Abbas, sepupunya Nabi Muhammad, kita tahu kan Ibnu Abbas itu sepupu Nabi Muhammad, ayat ini turun karena Allah pernah menghina sembahan kaum kafir menurut surah 21 ayat 98. Lalu Allah pernah menghina sesembahan. Iya.
Ini aku minta maaf. Aku minta maaf kalau kameraku apa? Coba. Iya. Bisa start video enggak? Bisa. Kasih lah koho semua. Ya, sebelumnya maaf ya karena kamera saya memang pecah dari awal. Jadi menurut apa informasi di foto aja, Bro. Di foto. Kalau di foto nanti, kameranya agak pecah. Kameranya agak pecah. Enggak Ya, apa-apa, jadi enggak apa-apa gini. Coba gini aja. Gini. Paskan dulu nanti tak screenshot. Bukan. Udah di... Atau Gini. saya gunakan kamera kawan saya yang tunggu, saya kirim ke diam, WA saya. Posisi Gini, diam aja. bukan. Posisi diam. Oh, Maksudnya gini. 1, 2. Tunggu dulu lah. Aku ribut kali kok. Tunggu dulu. Ayo. Keluarkan lagi. keluarkan maksudnya. Iya. Iya, atau gini aja saya fotokan. Udah. Itu. Udah. Gini caranya. Bro, bacakan judul bukunya, penulisnya, penerbitnya, halamannya. Baru nanti orang bisa cross-check. Itu aja. Nggak ada ya? Ya. Itu aja caranya. Ini minta maaf, kitabnya ini belum diterjemahkan secara sempurna di Indonesia. Tafsir Ibnu Abbas yang kita lihat yang sudah dijual apa dalam berbentuk jilitan maupun juga PDF itu tidak selengkap dengan tafsir Ibnu Abbas yang telah diterbitkan Malaysia. Saya akui ini kopian yang pernah saya sempat pesan dengan Pak Gracia waktu itu. Ini ada sempat 3 jilid tapi saya hanya mengoleksi 1 jilid saja. Jadi ini tafsir Ibnu Abbas dari Abu Thahir Muhammad bin Yakub Al-Fairuz-Zabadi. Penerbitnya siapa ya? Al-Hidayah House of Quran SDN BHD. Al-Hidayah Arisalah Produk SDN BHD, percetakan Zafar SDN BHD. Halaman. Kalau iya, dalam tajuk dalam bahasa Melayu. Nah, kalau kita baca dalam halaman 436 yang dibacakan oleh Pak Erben dengan juga Pak Domba tadi, dalam surah Al-An'am 108 itu konteksnya karena ada ayat di mana Allah juga pernah menghina, bukan menghina, tapi seperti kayak melaknat sembahan-sembahan kaum kafir pada waktu itu. Makanya Ibnu Abbas mengatakan dalam kitab ini perintah ini surah Al-An'am 108 tadi muncul karena Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Tapi yang jadi pertanyaan kita, kenapa ini masuk dalam surah ke-21? Kalau memang ayat ini muncul, oh ya sih, kalau secara logika memang tepat juga karena surah Al-An'am lebih dahulu daripada surah yang ke-21 ini. Bahwa Allah pertanyaan ini juga akan muncul karena apa ya? Karena Allah sempat mengutuk orang-orang yang menyembah selain Allah dalam surah yang ke-21 ayat 98, tetapi Allah sempat memberi keringanan menurut surah Al-An'am 108. Adanya lagi menurut Ibnu Abbas, dalam ayat yang ke-108 ini sudah dihapus atau diganti hukumnya, dinansakkan oleh ayat yang mewajibkan memerangi orang-orang kafir. Demikianlah sebagaimana kami jadikan mereka menganggap baik agama dan perbuatan mereka. Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Maksudnya kami jadikan setiap pemeluk agama menganggap baik pekerjaan dan agama mereka. Jadi menurut Ibnu Abbas, ayat yang diajukan tadi sudah tidak berlaku lagi karena sudah dinansakkan. Nanti coba saya fotokan karena minta maaf ini kamera saya memang pecah dengan saya ada. Maksudnya ayat yang ini udah nggak berlaku. Dinansakkan, dihapus. Yang ini tunggu tuh, yang Al-An'am ini tadi. Iya, menurut tafsir Ibnu Abbas loh ya. Kalau kita baca terjemahan tafsir Ibnu Abbasnya di sini. Tafsir Ibnu Abbas ini tahun berapa itu? Kalau tafsir kita akui tafsir Ibnu Abbas itu belakangan. Walaupun katanya ini riwayat dari sepupu Nabi. Ya memang kalau tidak cocok ya dibatalkan. Mereka kan begitu. Iya. Aku juga bingung kok bisa dibatalkan itu loh. Iya, kalau menurut Christian Free ya begitu. Saya pernah dengar gitu. Kalau nggak cocok dibatalkan sendiri. Tapi ada asbabun nuzulnya tuh, bro. Coba tunjukkan asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul ayat 108, Abdul Razak berkata, Ma'mar telah menceritakan kepada kami dari Qatadah. Dia berkata, dahulu kaum muslim selalu mencaci maki berhala orang kafir. Orang-orang kafir pun tidak ketinggalan balas mencaci Allah. Maka tak lama setelah itu Allah menurunkan ayat ini yang kita baca tadi. Ya, itu asbabun nuzulnya. Iya,
Tapi tidak dijelaskan tentang nonsa. Yang dijelaskan itu yang Ibnu Abbas tadi. Kalau asbabun nusul itu kan dari Imam Jalaluddin. Coba kalau apa asbabun nusulnya ada Pak Domba ada asbabun nusul? Ada. Si tak share screen. Coba Pak Domba tunjukkan. Oke, ini benar yang dikatakan ini. Abdur Razak berkata, Muammar memberitahu kami bahwa Qatadah berkata, dahulu kaum muslimin memaki berhala kaum kafir, sehingga kaum kafir tersebut memaki Allah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Berarti kan dilarang, bro, umat Islam itu memaki sesembahan orang lain. Tapi kok bisa dinansahkan ya? Bisa ini nggak bisa Kenapa? saya share screen foto? Boleh. Boleh. Iya. Kenapa kok bisa masuk penistaan agama ya? Makanya itu, bro. Untuk tafsir Ibnu Abbas Play Store-nya itu saya kirim di chat, silakan di download, diinstal. Soalnya gini, tafsir itu pun juga berkembang ya. Bahkan yang namanya dari satu ulama aja bisa berkembang, pendapatnya berbeda-beda. Ini halaman 436. Nah iya, kalau sudah ustaznya berbeda-beda kan umatnya bingung, bro. Oh keren, bagus gitu kameranya. Yang mana aku baca? Ini HP kawan. Saya sempat foto, kirim ke WA saya. Oke. Mau ganti belum ada uang soalnya. Oh, Erpen banyak duit itu. Kalau asbabun nusulnya ada juga dari kitab yang sama. Tak bacakan yang ini ya. Selanjutnya ayat 108 ini dinaks tanda kurung dihapus dan diganti hukumnya oleh ayat yang mewajibkan memerangi orang-orang kafir. Diganti oleh ayat yang mewajibkan memerangi orang-orang kafir. Tapi ayat-ayat memerangi kafir ini biasanya dikatakan oleh orang kafir itu memerangi dulu. Kan gitu, bro. Ya kan? Tapi di ayat ini bahkan gini Mas Domba, kalau kita menggunakan logika, kenapa ayat 108 dari surah Al-An'am ini turun? Katanya karena Allah pernah mengazab mereka yang menyembah selain Allah dalam surah yang ke-21. Berarti ayat dari surah 21 ini lebih dahulu ada sebelum surah ke-6. Kenapa ayat itu tidak muncul dari surah yang pertama sebelum surah yang supaya tidak lagi mengutuk itu terjadi gitu. Seolah-olah ini muncul dulu lebih, yang belakang muncul ke atas, yang atas muncul ke bawah. Ayatnya itu seperti surahnya itu lebih tepat di surah yang paling bawah gitu loh. Coba saya kasih coretan. Kalau dibaca dari sini ya, intinya yang selanjutnya ayat 108 itu nggak merujuk ke 21. Kalau umpamanya dihapus yang ayat berapa tadi yang tak baca itu? Al-An'am itu berapa? 6 tapi ya? kok udah dihapus tapi kok masih ada di Quran ya? Iya. Ya mungkin untuk yang lain kan. Apa nggak bisa dihapus ya? Aku bisa ngapus. Ya biasa sih, karena kalau dalam Islam sendiri, kalau kita belajar kitab Al-Itqan itu, bahkan hukum nanso atau mansu itu ada ayat yang awalnya dilakukan, ada yang tidak lagi dilakukan. Contohnya tentang kiblat ke Baitul Maqdis yang nantinya Bait Hamikdas ya, nantinya berubah ke kiblat yang kemana kamu sukai oleh Nabi sendiri, yang diharapkan itu kepada Ka'bah. Itu pernah kita ulas di grup. Bahkan, iya kan akhirnya kan ada perkataan palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram kan? Iya, itu dikatakan nonso ayat itu karena ada ayat yang sudah turun. Aku mau tanya, bro. Yang ayat 21 itu sama ayat 6 duluan mana yang keluar? Apa ayat 2 yang 6 ini diganti sama ayat 21? Nah, itu tapi kalau diganti 21 nggak masuk akal karena keterangannya yang di bawah tadi ya toh, tak screenshot tadi ada. Yang di bawah itu kan katanya diganti oleh memerangi. Nah, itu dia. Makanya ini yang jadi pertanyaan kita.
kenapa ayat yang dahulu menjadi bagian dari surah yang terbelakang. Seharusnya kan itu yang surah yang terdahulu dulu, baru ayat yang tentang melarang untuk mengutuki sesembahan selain Allah itu terjadi setelah surah itu turun gitu loh. Tapi ini Tapi bagus sih. Kalau Tapi kolerasinya sih nggak ada, bro. Karena yang di bawah kita baca selanjutnya ayat 18 ya 108 ini dihapus oleh ayat yang mewajibkan memerangi orang-orang kafir, bukan diganti sama ayat yang 21. Ya toh? Iya, iya. Oleh ayat yang mewajibkan memerangi orang-orang kafir. Yang 21. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, kan masalah sembah ini, adalah umpama jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Kan umpama neraka dan kamu akan masuk ke dalamnya. Apa sama dengan ayat yang tentang mewajibkan memerangi orang-orang kafir? Kan berbeda. Kalau umpamanya dikatakan ini dihapus digantikan yang 21, nggak bisa, bro, karena yang di sini diterangkan ayat yang mewajibkan memerangi orang kafir diganti ini. Ya kalau seandainya saudara muslim mengatakan Al-Quran mengenal nansa atau surah yang kita kutip tadi itu tidak lagi berlaku, ya saya menggunakan ayat ini, ayat andalan kita, surah Al-A'raf 158. Tidak ada yang bisa mengubah kalimat Allah. Kok bisa Allah mengubah kalimatnya? Berarti ada sedikit kontras juga dalam satu ayat dengan ayat lain. Coba surah Al-A'raf 158. Ayo cabut share screen-nya. Surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 158. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah di situ. Surat Al-A'raf. Tapi nanti takiannya kan ya yang bisa menghapus firman Allah ya Allah. Kan gitu, bro. Jadi sesuka Allah sendiri ya. Iya, mau diganti apa enggak? Kan biasanya mereka kayak gitu. Kan urusannya Allah. Allah yang punya firman, Allah yang mengganti, terserah. Berarti tidak tegas. Ya nggak tahu lah ya, nggak tahu ya. Kenapa bisa gitu nggak tahu lah. Nggak bisa menyimpulkan lah. Bingung. Mungkin perlu dibantu. Nah itu yang jadi pertanyaan Islam. Kita kan, karena mereka selalu menuduh kita itu sudah mentakrifkan kitab. Lah Allah sendiri mengizinkan tentang nansa Al-A'raf. Nah, saya kurang lupa. Saya lupa tuh surah keberapa. Tapi yang saya tahu Al-A'raf. Kalau tidak Al-A'raf, coba deh surah Al-An'am aja biar lebih singkat. Ini Al-A'raf ada, Al-A'raf. 158 kalau saya nggak salah. Oke, 58. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang maha mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka coba 157, Pak. Salah kayaknya. 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang murni, yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruh dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Ya, bukan itu deh. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Yang mana, bro? Al-An'am aja deh. Al-An'am ayat 114-115. Tapi yang saya tahu itu 158 yang katanya beriman kepada Allah dan kalimahnya tidak ada yang mengubahnya. Al-An'am 114 sampai 115. Maka patutkah kamu mencari hikmat selain Allah, mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Quran itu diturunkan dari Tuhanmu
dengan sebenarnya, maka janganlah kamu tinggi, Sekali-sekali makalah termasuk kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. 115. Telah disempurnalah kalimat Tuhanmu, burung Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimatnya. Nah ini, Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. iya jadi kalau memang tidak ada yang dapat mengubah kalimahnya, kok bisa Allah sendiri mengubahnya? Padahal itu kalimah yang bersifat ketetapan, kemutlakan. Ya kalau seandainya saudara Muslim bilang kita mentakrifkan kitab, ya sebenarnya pentakrifan itu apakah disetujui oleh Allah atau tidak? Karena mereka juga mengenal yang namanya nansakh dan mansukh. Padahal ayat-ayat lain mengatakan tidak ada yang mengubah kalimahnya. Walaupun seperti yang dikatakan Ko Irbin tadi, mereka bisa berdalih Allah bisa mengubah kalimahnya. Ya, suka-suka Tuhan lah kalau gitu. Lagunya Nanti orang siapa Kristen itu? juga, ya nanti orang Kristen juga bisa bilang gitu. Kalau seandainya main suka-suka Tuhan, mereka juga bisa menggunakannya yang sama kan? Tapi kalau seperti itu ya, berarti gimana ya? Kayak ya jadi pertanyaan-pertanyaan lah. Jadi gimana kesempurnaannya itu ya? Karena di satu sisi nggak boleh dirubah, tapi di satu sisi sudah dirubah. Iya, bahkan Allah sendiri kan menjanjikan menjanjikan penjagaan terhadap kitabnya. Allah menjaga kitabnya dari pentakrifan. Baru kan gini juga aku bertanya kan sama Muslim. Quran kan lebih dahulu ada daripada kitab-kitab tafsir sama kitab-kitab apanya itu? Sama Hadis. mereka hadisnya. Sebelum hadis dan kitab tafsir ada, bagaimana sebenarnya keutuhan dari Quran ini kan gitu. Sebenarnya kan tentang keutuhan kitab Al-Quran sendiri tidak lepas dengan sunnah maupun juga riwayat hadis. Yang kita ketahui kan seperti riwayat hadis Bukhari dan Muslim sendiri, penyusunan mushaf Quran kan terjadi pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, lalu Utsman. Fixnya itu pada zaman Utsman. Dan ini yang bagus ya yang pernah dipertanyakan Pak Bambang waktu itu dalam channelnya. Mungkin banyak saudara Muslim yang mengatakan kenapa Alkitab itu informasinya seperti Perjanjian Baru tidak berurutan. Kenapa Injil Matius lebih utama padahal yang diakui naskah terutama itu diakui dalam sejarah adalah Tesalonika atau kitab Timotius yang naskahnya lebih tua daripada naskah yang lain. Ya sama aja karena Al-Qur'an sendiri diakui dalam kitab Al-Iqan fil Ulumul Quran. Ayat yang pertama kali turun tentang manusia yang diciptakan dari segumpal darah dan juga itu dengan air mani. Itu kan ketika waktu itu Nabi dicekik oleh malaikat Jibril dan disuruh membaca Iqra. Itu bukan Al-Fatihah yang dibaca, tapi kenapa Al-Fatihah yang menjadi kitab pertama? Berarti ada riwayat-riwayat dalam sunnah Islam sendiri, baik itu hadis maupun juga sirah itu menunjukkan walaupun ayat dan juga kitab itu tidak berurutan, itu termasuk dalam kitabullah, kalamullah, kita hanya memusafkannya supaya umat dapat membacanya. Ya sama aja kan kalau seandainya nanti mereka akan mendalilkan hal yang sama terhadap kekristenan, kenapa kitabnya tidak berurutan dalam sejarah? Ya itulah pertanyaan-pertanyaan kita sama mereka. Karena kalau kita mau simpulkan kan nggak bisa juga. Ada lagi mau komentar? Jadi intinya sebenarnya berarti karena ayat itu sudah dimansakan, diganti ya? Iya diganti, nansok. Kalau itu sudah diganti berarti mereka boleh jadi ya itulah itu.